Maka supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, teman-teman yang berbahagia, pastikan bahwa kita itu memiliki iman yang terlegalisir. Gimana terlegalisir Pak Ustaz? Yuk kita belajar satu-satu. Yang pertama, I-nya adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah iman yang terjaga kualitasnya. Ingat, al-iman yazid wa yanqus, kata Nabi. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Maka di-upgrade tuh keimanannya. Makanya kalau teman-teman membaca di surah Ali Imran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berislam. Perhatikan ya, ayatnya cakep banget. Di opening dengan kata hai orang yang beriman. Kalau Ustadz manggil hai yang ganteng, berarti yang datang siapa itu? Yang ganteng-ganteng aja ya. Yang jelek-jelek maaf jangan ikut ke sini, gitu. Kalau Ustadz panggil, laki-laki, berarti yang datang laki-laki aja kan, yang perempuan nggak perlu datang ke sini. Nah, sekarang kalau Ustadz manggil, hai orang-orang yang beriman, berarti artinya yang dipanggil siapa mas? Orang yang beriman aja. Nah, artinya yang terkumpul di ruangan ini orang beriman. Tapi lihat ending ayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berislam. Artinya Allah mau bilang gini, dengerin ya. Hei kalian yang sudah beriman jangan kepedean ces. Nggak ada jaminan kalian mati dalam keadaan beriman. Paham nggak? Artinya iman tuh naik turun. Nih kayak begini lagi naik nih ikut pengajian. Kita nggak tahu habis pengajian, tiba-tiba di luar ngelihat cewek cantik, ya kan roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya setengah saja. Langsung kaget dadanya, wow serangan jantung, mati begitu. Bisa ya kan orang mati nggak kira-kira loh, ada yang pengajian, nggak ngapa-ngapain tat izin ke toilet, kepleset di toilet mati, bisa. Ada lagi yang pengajian tuh main HP terus kesetrum begitu kan, mati. Makanya jangan berani-berani main HP di pengajian ustadz, nanti bisa mati. Jadi artinya teman-teman kita nggak pernah tahu mati kita dalam kondisi yang seperti apa ya. Maka disitulah menjaga kualitas keimanan kita agar amal ibadah kita diterima sama Allah. Karena tanpa iman ibadah kita pasti akan zong alias sia-sia. Itu tadi poinnya ya. Yang pertama dijaga imannya. Kalau pengen jadi orang yang lebih baik, pergantian tahun tuh gitu. Bukan cuma dirayakan dengan hura-hura, bakar jagung, bakar ayam. Untung rumahnya nggak dibakar sekalian. Ya. Jangan begitu, manfaatkan dengan yang terbaik, manfaatkan dengan yang paling bagus, manfaatkan dengan yang paling keren. Tuh makna pergantian tahun tuh begitu. Kenapa sih Tat? Orang Islam tuh nggak gaul. Ustadz ini nggak gaul. Kenapa sih? Kita itu mau senang-senang aja nggak boleh pergantian tahun baru. Gini loh nak, kalian kalau mau senang-senang silakan. Tapi momennya yang pas, malam Idul Fitri. Senang-senang nih, wajar dong. Besok dosa kita udah diampuni Allah tuh. Malam lebaran Idul Adha, wajar dong kambing Ustadz besok akan disembeli dan akan menjadi kebermanfaatan bagi sesama. Jadi gembiranya itu masuk akal gitu loh guys. Sekarang kalian malam tahun baru mau gembira. Ya, tanggal 31 malam tanggal 1 Januari heboh, senang-senang. So what? Besok ada apa? Yang jomblo tetap jomblo, yang utang belum lunas. Nggak ada yang berubah apa-apa. Jadi artinya apa yang mau digembirain? Nih umat Islam cerdas nih. Perhatiin. Kenapa kita nggak gembira? Karena bertambahnya umur. Bukan makna kita bertambah hebat, bertambahnya umur justru menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini, yang artinya lambat laun kita akan berjumpa dengan Allah bukan untuk senang-senang tapi untuk mempertanggungjawabkan kebodohan yang kita lakukan di muka bumi yang fana ini. Jadi artinya, brother sister, dengerin Ustadz ya. Kalau kita ambil pelajaran di situ poinnya, ini momentum untuk kita bermuhasabah. Yang kedua, apa tadi? Ittiba yang sempurna. Apa ittiba itu Pak Ustadz? Nabi SAW bersabda,
Ya maaf, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada mbak-mbak di belakang yang bermain HP itu, katakan kepada mereka. Ini ceritanya, nggak usah dilihatin. Ini waktu Ustadz ceramah di Al-Ma'ruf cabang Zimbabwe waktu itu ya. Kalau di Samarinda nggak ada. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya ada fattabi'uni, ikuti aku. Maka teman-teman, gak bisa antum berhijrah modal semangat tuh gak bisa. Oh, saya berhijrah Pak Ustadz, Allahu Akbar, ingin menjadi orang yang lebih baik. Keren, kajiannya di mana? Gak ada. Gimana? Orang berubah itu niat, sedangkan ilmu itu jalan. Anda niat menuju ke Lembuswana, tapi Anda gak tahu jalan menuju ke Lembuswana. Yang ada nyasar, ya. Maka mohon maaf teman-teman, itiba yuk ngilmu. Ada yang kajian anak-anak muda seperti ini ya. Kalian buat kajian-kajian yang semangat ya nak. Mumpung masih muda-muda, ya. Karena umur tidak mengenal usia. Anda lebih muda dari saya lebih tua dari Anda. Mungkin ada yang lebih tua juga dari Ustadz. Belum tentu yang tua lebih matinya lebih duluan. Belum tentu, bisa jadi Ustadz yang belakangan. Jadi artinya teman-teman ya, gak mesti kalian yang duluan. Bisa jadi Ustadz yang belakangan. Ngantuk kayaknya kalian ini. Artinya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk ilmu, belajar. Dikit-dikit gak apa-apa. Karena banyak perkara dengan ilmu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatiin, kata Imam Ghazali, seburuk-buruk manusia itu ada dua. Yang pertama orang yang berilmu tapi tidak beramal. Yang kedua orang yang beramal tapi tidak berilmu. Cuman kata Imam Ghazali, ada orang berilmu tidak beramal, ini setannya jelas ini. Siapa yang masih suka dengan orang begitu? Ayo contoh, mohon maaf ya, ada anak muda naik motor ngepot tuh. Itu motor kita hampir keselip, hampir keserempet. Jujur, dongkol nggak? Saya lebih dongkol lagi ngeliat kalian diem begini loh ya, hati-hati loh ya. Saya ulangin lagi, Ustadz naik motor nih, motornya diselip, wush. Kira-kira Ustadz dongkol nggak itu? Dongkol. Ya, pastilah Ustadz dongkol. Ya, orang ini kurang ajar banget. Tapi lebih dongkol mana? Coba jawab. Yang nyelip itu anak muda sama yang nyelip Pak Polisi. Ayo jawab, lebih dongkol mana? Polisi. Ada preman nggak sholat maghrib tuh depan situ, kita dongkol, oke. Tapi lebih dongkol mana yang nggak sholat maghrib itu preman, atau yang nggak sholat maghrib itu misalnya seorang ustadz? Gak usah ngeliatin muka saya juga ya, ini kan ceritanya doang. Jadi teman-teman, pasti lebih dongkol kita ngelihat seorang ustadz yang tidak sholat maghrib berjamaah. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Nah, begitu pula dengan kita, ya. Punya ilmu nggak diamalin, ya pastilah kita dongkol. Iya apaan sih? Orang punya ilmu ya sama aja tukang sampah, semangat berkata jaga kebersihan, tapi dianya sendiri buang sampah sembarangan. Ada misalnya seorang ibu malah mukulin anaknya sendiri, padahal ibu fungsinya menjaga anaknya. Jadi yang model begini-begini inilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tadi Ustaz sampaikan ya. Artinya sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah wal iyadu billah. Itu yang namanya orang-orang yang sombong. Ini nggak bakal bisa masuk surga. Makanya ini yang pertama ya, punya ilmu tidak diamalkan. Yang kedua, ini yang nggak kelihatan nih, yaitu orang yang rajin beramal ibadah tapi dia nggak punya ilmu. Ini kelihatannya kayak ahli ibadah loh. Siapa yang nggak senang dengan orang yang rajin ibadah, sholatnya paling depan. Oh, kalau udah sujud itu sampai 3 jam nggak bangun-bangun, ketiduran. Luar biasa ya.
teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi dia kalau udah semangatnya membabi buta, sampai butanya hilang tinggal babinya. Ibadahnya maktop, tapi ternyata nggak punya ilmu. Sekarang gini aja, Ustaz kasih contoh ya. Ada orang sholat sampai 1000 rakaat. Pahalanya gede apa kecil? Kudu. Tapi dia nggak tahu wudunya yang benar bagaimana. Maka sholatnya itu secara otomatis menjadi sia-sia. Ada perempuan berhijab tapi nggak tahu cara berhijab yang benar kayak apa. Akhirnya pakai hijab. Satu, tapi tidak konsisten. Ada yang gitu ya. Pakai jilbab, kadang pakai, kadang buka, kadang pakai, kadang buka, kadang pakai, kadang buka. Itu besok masuk surga Pak Ustadz? Insya Allah masuk surga. Kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka. Ya, panas dingin, apa enggak kena sariawan itu? Yang pertama ya Mbak ya, konsisten. Ini kayak begini nih berhijab semua, cakep. Ya iyalah, karena pengajian. Ayo kita belajar. Ya, yang pertama, pakai hijab konsisten. Yang kedua, pakai jilbab tapi bajunya terlalu tipis. Itu yang kedua Mbak. Jadi pakai baju tidak boleh terlalu tipis. Yang ketiga, pakai baju tapi terlalu ketat. Pakai baju tapi terlalu ketat. Maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ada orang pakai baju tuh ngepres body. Ini kayak mbak-mbaknya kadang-kadang naik motor, celananya lepis, kaosnya kaos press body, pakai hijab, naik motor, motornya moge, nungging, gesekan ATM-nya kelihatan. Ini kami yang di belakang ini bingung, dilihat dosa, enggak dilihat sayang, siapa bilang sayang? Sembarangan aja. Bukan sayang nak, eman. Jadi tadi poinnya ya, pakai hijab harus makin bagus, makin solihah, makin tertutup auratnya ya. Karena bidadari di surga itu cirinya dia bersayap. Tapi bidadari di dunia mereka tidak bersayap tapi mereka berhijab. Ingat barang mahal itu akan ditutupin. Barang murah itu akan gampang dibuka.